Oke, selamat sore semua. Halo. Selamat sore, puji Tuhan. Saudara kok suasana lagi begini, mendung-mendung atau apa saudara ya? Eh, kita harus apa ya? Kita harus belajar untuk membangun sebuah keyakinan di dalam diri kita bahwa rumah Tuhan itu adalah rumah sukacita, ya. Rumah Tuhan adalah rumah kehidupan. Jadi tidak seharusnya tidak ada satu keadaan apapun di sekitar kita, di luar kita yang dapat mempengaruhi suasana spiritualitas kita hari ini. Itu yang harus kita bangun di dalam diri kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam beberapa minggu ini, saudara awal tahun kita sudah bicara tentang tema pelayanan di tahun 2023, Tuhan adalah gembalaku. Dan dalam beberapa minggu ini kita bicara tentang hal-hal dasar, hal-hal prinsip dari kehidupan kita. Bahkan di ibadah Hope waktu yang lalu saya bicara tentang pentingnya kita kembali kepada desain original. Bahwa manusia tidak diciptakan untuk sendiri dalam kesepiannya. Yang saya maksudkan adalah kita harus mampu menjadi manusia di dalam tujuan Tuhan untuk kita, bahwa orang lain adalah kita yang lain, bahwa orang lain adalah bagian dari tujuan Tuhan untuk membentuk hidup kita. Demikian juga sebaliknya, saya adalah bagian dari kehidupan Anda untuk menjalankan apa yang menjadi rancangan Tuhan buat hidup Anda. Dan seterusnya, harus seperti itu. Kita harus mengerti bahwa kita adalah makhluk sosial dalam ciptaan dan tujuan Tuhan. Dan kita harus mengerti hal itu. Lalu kita bicara tentang bagaimana kita harus mengampuni, ya, dan pengampunan adalah kebutuhan kita. Sama seperti kebutuhan kita akan makan setiap hari, demikianlah kebutuhan manusia tentang mengampuni. Ya, dan itu harus selesai. Itu harus menjadi satu kehidupan, tidak sekedar menjadi sebuah value, tapi itu harus menjadi sebuah kehidupan. Karena itu adalah kebutuhan, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia rohani kita. Demikian juga kita sudah bicara tentang iman. Kita bicara tentang iman, bahwa Alkitab mengajarkan bahwa kita harus belajar melakukan segala sesuatu dengan iman. Ya, belajar melakukan segala sesuatu dengan iman. Iman tidak saja berhenti di dalam kehidupan rohani kita, tapi dia harus ada di dalam pikiran kita, dia harus menguasai jiwa kita, dan demikian juga setiap ekspresi dari kehidupan iman itu harus apapun yang menjadi tindakan kita itu harus mewakili karakter rohani kita yang sesungguhnya. Itu yang paling sehingga kita tidak boleh main-main dengan setiap ekspresi dari tindakan kita. Ya, kita harus belajar bertanya kepada diri kita, yang saya lakukan itu adalah buat Tuhan, memuliakan Tuhan atau tidak? Ya, sebab itu adalah tindakan iman. Itulah tindakan iman. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan sedikit melihat sebuah tema yang juga sangat klasik buat kita mungkin. Saya memberi judul Air yang Sehat. Air yang sehat. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Saudara bisa mengikuti saya baca buat kita semua. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti Tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Saudara perhatikan baik. Bagaimana Alkitab menjelaskan tentang kota Yeriko yang nampaknya bagus banget. Baik, Alkitab mengatakan baik, letak secara geografisnya baik. Jadi nampak dari luar terlihat kota ini kota yang sempurna. Ya, kota yang sempurna. Tetapi ada persoalan yang sangat serius di dalamnya. Sebab di kota yang nampak baik itu ada kelahiran, tetapi selalu terjadi keguguran, ada kematian bayi. Alkitab ceritakan seperti itu, ya. Dan saudara, kenapa seperti itu? Alkitab menjelaskan juga bahwa ternyata di kota yang nampak baik itu ada persoalan, dan persoalan itu sangat serius, yaitu airnya tidak sehat. Airnya tidak sehat, sehingga Elisa harus melemparkan garam ke dalam mata air dari air itu, sehingga dia berkata, telah kusehatkan air ini, maka demikianlah yang terjadi. Saudara, kita semua bisa menangkap secara cepat apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ya, apa hubungannya dengan gereja? Apa hubungannya dengan kehidupan kita? Kita bisa menangkap bahwa kita orang percaya adalah garam dunia. Kita dipanggil untuk mampu menghidupkan suasana, memberi rasa dalam satu kehidupan yang bisa memberi rasa nikmat. Kira-kira itu tujuan sederhananya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, penting buat kita untuk memahami bahwa apa sih Tuhan mau ngomong apa sama saya? Tuhan mau bicara apa untuk komunitas kita? Tuhan mau bicara apa untuk kota kita? Tuhan mau bicara apa dalam tujuan hidup saya? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa ternyata bahwa apa yang terlihat dari luar tidak selamanya mewakili apa sesungguhnya yang terjadi di dalam. Apa yang nampak bagus dari luar, apa yang nampak keren dari luar, itu tidak selamanya mewakili keadaan yang di dalamnya. Padahal kita mengerti, saudara, bahwa manusia rohani, yang dimaksud dengan kehidupan rohani, manusia rohani adalah apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang terkandung, apa yang kita kandung, apa yang kita terima. Minggu lalu kita bicara tentang iman harus kita terima dengan pikiran kita. Kemudian dia harus ada di dalam jiwa kita, di dalam perasaan kita. Dan dia harus ada dalam kehendak kita. Demikianlah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seharusnya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus memiliki kehidupan rohani yang sehat. Itu yang seharusnya. Saudara, bicara tentang kota Yeriko yang nampak baik, Alkitab menceritakan bahwa penting sekali untuk kita memperhatikan keseluruhan dari kehidupan ini. Jadi tidak saja berkonsentrasi kepada hal-hal yang terlihat dari luar atau hal-hal yang fisik dapat dinikmati dengan indera mata kita, tetapi yang paling penting apakah di dalamnya dia memiliki kehidupan atau tidak. Alkitab menjelaskan di sini bahwa kota Yeriko dia memiliki kehidupan, tapi kehidupan yang di dalamnya bukan kehidupan yang produktif. Ternyata kenapa? Karena sering terjadi adanya keguguran, kematian bayi. Dan ini hal yang serius. Hal yang serius. Saya baca ayat ini, Tuhan, apa yang Tuhan mau ngomong? Apa yang Tuhan mau taruh di hati saya? Apa yang Tuhan mau taruh di komunitas kita? Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tujuan Tuhan buat kita harus menjadi kota, kita harus menjadi rumah, kita harus menjadi tempat, kita harus menjadi gereja yang memiliki sumber air yang hidup. Harus memiliki air yang sehat. Yang paling tidak, air yang ada di dalamnya adalah air yang menghidupkan, bukan mematikan. Air yang memberi rasa yang nikmat, bukan sebaliknya. Kita tinggalkan dulu itu sebentar.
Saudara, kita lompat pada kisah di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ketujuh dan ayat yang ke-10. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus menjumpai seorang perempuan Samaria yang para penulis atau para pengkhotbah, para penginjil sering menyebutnya wanita ini adalah seorang penginjil yang pertama kali dan sukses. Kehidupan dari wanita ini dia hidup benar-benar completely opposite dari kehidupan yang seharusnya sebagai seorang percaya. Dan dia tidak dapat menyembunyikan itu dari Tuhan karena itu semua terbuka di hadapan Tuhan. Tapi kemudian dengan secara luar biasa dia mengalami sebuah perjumpaan yang sangat pribadi dengan Tuhan dan dia diubahkan oleh Tuhan. Dan kemudian dia kembali ke kota Samaria dan dia bisa menceritakan tentang siapa Tuhan. Tapi bukan tentang apa ceritanya, tapi tentang hidupnya yang diubahkan oleh Tuhan. Alkitab menceritakan bagaimana Yesus menjumpai wanita ini dan Yesus berkata, berilah aku minum. Ayat sebelumnya dikatakan Yesus merasa lelah. Yesus merasa lelah. Lalu kemudian dia meminta minum kepada wanita ini yang sedang menimba air. Dan di ayat yang ke-10 diceritakan, Yesus menjelaskan bahwa karena di ayat yang ke-8, ayat ke-9 dia katakan bagaimana mungkin saya orang Samaria harus memberikan air kepadamu yang bukan orang Samaria. Lalu Yesus datang kepada tujuannya. Karena kalau saudara baca ayat-ayat setelahnya, karena sebelumnya murid-murid pergi mencari, membeli makanan untuk mereka makan. Tapi kemudian setelah murid-murid itu kembali, murid berkata apakah Yesus sudah makan? Dan Yesus katakan makananku ialah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah yang menarik di ayat yang ke-10, Yesus berkata, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang berkata kepadamu berilah aku minum. Perhatikan baik. Bahwa ternyata perjumpaan pribadi dengan Tuhan adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Yesus jika engkau tahu siapa yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perjumpaan dan pengalaman kita dengan Tuhan harus kepada pengalaman yang spiritual, harus kepada pengalaman-pengalaman dari dalam kehidupan manusia kita, kemudian dia itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga waktu kita beraktivitas keluar, yang terlihat seharusnya adalah apa yang sebenarnya di dalam hati kita. Bukan sebaliknya. Saya berulang kali menjelaskan bahwa cara kerja Allah, dia mulai dari roh kita, kemudian dia menguasai jiwa kita, dia mematikan kedagingan kita. Sebaliknya dengan cara iblis, dia mulai memberikan rasa enak dari kedagingan, dia mempengaruhi jiwa dan mematikan kerohanian. Itu dua hal yang berbeda. Makanya Yesus berkata, jika engkau tahu siapa yang sedang berbicara dengan engkau, sesungguhnya ia telah memberikan kepadamu air hidup. Memberikan air hidup. Bahwa perjumpaan pengenalan tentang Tuhan itu memberikan air hidup di dalam diri kita. Dan tidak saja tentang itu Yesus bicara. Jika kita lompat di dalam ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dikatakan begini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita suka lupa. Sehingga kita banyak kali terjebak pada tujuan hidup menjadi Kristen hanya sekedar untuk memenuhi
hal-hal yang sifatnya fisik. Popularitas, kebutuhan, keinginan, dan banyak hal lain lagi. Dan kita sekian lama kita berputar-putar pada jebakan yang seperti ini, sehingga kita mengabaikan hal-hal rohani. Padahal cara kerja Allah, dia harus membentuk manusia rohani kita terlebih dahulu. Dia harus deal dengan hati kita terlebih dahulu. Dia harus deal dengan karakter kita terlebih dahulu. Sebab ketika manusia rohani kita terbentuk memiliki karakter Kristus, maka yang terekspresi keluar itu manis. Itu bagus, itu pasti memberkati. Itu pasti memberkati. Yesus tidak mau kita hanya berhenti kepada apa yang kita ingini secara materi, apa yang kita ingini dari kebutuhan-kebutuhan fisik kita, sehingga kita mengabaikan manusia rohani. Makanya minggu lalu kita bicara tentang iman. Kita bicara tentang iman. Yesus katakan bahwa barang siapa minum air ini, air dari sumur Yakub ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yesus memiliki sesuatu yang menjadi kebutuhan kita sampai selama-lamanya. Dan itu tidak akan pernah dapat dirampas, dicuri oleh siapapun. Enggak akan. Yesus katakan bahwa kebutuhan dari air dunia ini hanya akan membuat kita haus lagi. Tapi ketika kita minum air yang sumbernya adalah Yesus, bahkan Alkitab katakan tidak saja dia tidak akan haus untuk selama-lamanya, tetapi Alkitab itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus sedang mempersiapkan kita untuk melihat kepada hal yang kekal. Sebab kita dipanggil kepada tujuan kekal. Dunia bukan akhir dari tujuan hidup kita. Dunia bukan tujuan akhir dari pembentukan Allah buat kita. Apa yang kita miliki, yang dapat kita nikmati dari Tuhan selama kita ada di dalam dunia, hanya hal kecil dibandingkan dengan kekekalan yang Allah sediakan buat kita. Makanya saudara, minggu yang lalu saya katakan iman kita bukan pada kebutuhan-kebutuhan materi. Tapi iman kita harus tertuju kepada Yesus. Sebab Yesus harus menjadi cita-citamu, tujuanmu, pokok dari kehidupan imanmu. Sebab ketika Yesus menjadi tujuan dari kehidupan imanmu, maka yang lainnya menjadi hal kemudian. Jangan dibalik. Sama sekali tidak boleh dibalik. Saudara, ketika kita kenal Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Alkitab kata kita memiliki air hidup. Kita memiliki air, kita memiliki mata air yang hidup. Dan ini hanya dapat kita miliki melalui di dalam Yesus. Tidak ada sumber yang lain. Enggak ada. Dan di zaman seperti ini, yang kita butuhkan adalah ini. Anda boleh paham dengan semua perkembangan, Anda boleh tahu banyak tentang situasi yang sedang terjadi di dunia ini. Tapi ingat, kebutuhan utama kita hari ini adalah Yesus. Sebab hanya di dalam Yesus, maka kebutuhan kita kepada tujuan kekal akan terpenuhi. Hanya dengan Yesus, hanya di dalam Yesus. Anda nggak dapat beli itu di tempat lain, Anda nggak bisa tukar itu di tempat lain. Hanya kita temukan di dalam Yesus. Itu kata Yesus jelas. Jika engkau tahu siapa yang berbicara dengan engkau, jika engkau tahu siapa yang menjadi tujuan hidupmu, jika engkau tahu siapa yang ada bersama kita di dalam ibadah-ibadah seperti ini, sesungguhnya engkau telah menerimanya, kata Tuhan. Dan engkau menerima, maka di dalam hidupmu akan menjadi
mata air, sumber, akan ada mata air kehidupan yang akan terus menerus mengalir sampai kepada kehidupan kekal. Dan itu tujuan pembentukan Tuhan. Makanya saya katakan hidup kita tidak hanya dicipta untuk sendirian, untuk diri sendiri saja. Tapi di dalam hidup kita, Alkitab katakan ada mata air kehidupan di mana hidup kita akan bermanfaat, akan berguna untuk orang lain juga. Kita dari dalam diri kita akan mengalirkan air hidup yang seharusnya bisa menjadi berkat buat orang lain. Bagi orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda adalah mata air hidup buat orang lain. Anda adalah tujuan Tuhan buat orang lain. Anda adalah bagian penting dari kehidupan rohani orang lain. Kita adalah orang yang Tuhan ciptakan untuk memenuhi tujuan orang lain yang ada di sekitar kita, bukan sebaliknya. Sehingga rasa yang harus kita berikan adalah rasa yang membangun, adalah rasa yang menghidupkan, adalah rasa yang mengencourage, memotivasi, membuat orang lain lebih cinta Tuhan, lebih kenal Tuhan. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada mata air kehidupan yang akan mengalir terus-menerus memancar. Dan itu adalah untuk orang lain, dinikmati oleh orang lain. Makanya kalau kita kembali kepada konteks kota Yeriko, Yeriko kota yang baik. Tapi airnya gak bisa dinikmati. Yeriko kota yang bagus, tapi airnya gak bisa dinikmati karena airnya tidak sehat. Airnya ada kelahiran tapi mati. Atau ada tapi keguguran. Gak ada sesuatu yang secara progres bertumbuh dengan sehat, tidak. Dan ini adalah panggilan Tuhan buat saya dan saudara di komunitas kita ini. Di tempat di mana kita ada. Ada panggilan Tuhan. Ada tanggung jawab rohani yang Tuhan taruh. Ingat, perjumpaanmu dengan Tuhan adalah sebuah momentum di mana Tuhan melepaskan berkat rohani di dalam dirimu. Dan diharapkan apa yang Allah lepaskan di dalam dirimu itu akan mengalir menjadi berkat buat orang lain. Itu akan mengalir menjadi tujuan Tuhan buat orang lain. Itu akan mengalir, menguatkan orang lain, membangun orang lain, dan seterusnya. Kalau orientasi kehidupan rohani kita hanya kepada bagaimana saya sendirian untuk dapat menikmati semuanya, maka sesungguhnya kita gagal. Ingat, ada talenta 5, ada talenta 2, ada talenta 1, ada talenta yang lebih banyak mungkin. Tapi unik yang satu, disimpan. Dia playing safe. Tadi pagi yang sharing di Gold Coast itu anak muda. Bagus banget. Saya diberkati. Dia mention hal ini. Ada talenta yang satu, talenta disimpan. Playing safe, disimpan. Dia pikir cuma satu. Dibanding yang lain-lain banyak, satu gak ada arti apa-apa. Padahal semua orang memiliki talenta. Dan talenta yang Tuhan taruh di hidup kita, dia pasti punya tujuan. Tuhan punya tujuan waktu Tuhan taruh talenta itu di hidup Anda. Dan dia katakan begini, dengan tidak menjalankan talenta Anda, itu sama dengan Anda merampas berkat orang lain. Itu sama dengan Anda merampas apa yang menjadi milik orang lain yang seharusnya Allah berikan melalui hidup Anda. Makanya saudara, Anda penting bagi orang lain, kita penting bagi yang lain. Kita harus menjadi mata air yang sehat. Elisa katakan dia mengambil garam, dia lempar ke mata air itu. Seharusnya kita mengerti panggilan ini, bahwa kita adalah garam yang harus tampil memberikan rasa yang nyaman. Rasa yang enak. Sebab di dalam diri Anda, di dalam diri kita ada air kehidupan yang kita terima dari Tuhan. Dan air itu harus mengalir. Air itu harus mengalir seperti sungai Yordan, bukan seperti laut mati.
harus mengalir, menjadi berkat. Ingat, kita terima dari Tuhan. Yang kita terima dari Tuhan itu air kehidupan. Kita terima firman. Dan firman itu kita terima dengan iman melalui pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Yohanes pasal 7 ayat 37 katakan begini, 37-38. Dan pada hari terakhir itu, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dalam pembacaan kita sebelumnya, Yesus katakan bahwa kalau engkau minum air yang akan aku berikan, maka engkau tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Maka Yesus berkata, barang siapa haus, mari datanglah dan minum. Sebab yang ada kepada Yesus adalah sesuatu yang kekal. Sesuatu yang tidak akan membuat kita haus lagi. Sesuatu yang menjadi kebutuhan kita yang sesungguhnya. Sampai kepada kekekalan. Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Lalu pertanyaannya, kalau air itu tidak mengalir, kita lihat konsekuensinya berarti. Sebab Alkitab kalau orang percaya kepada Yesus, maka ada sesuatu yang mengalir. Ya, ada sesuatu yang mengalir. Loh kalau nggak ada yang mengalir, ada question mark untuk kehidupan rohani. Dia percaya apa enggak tuh? Percaya sungguh-sungguh apa enggak tuh? Ya. Air yang dari Yesus adalah air yang menghidupkan. Air yang membawa kita kepada kekekalan. Air yang dari Yesus adalah air yang membawa kepada kekekalan. Matius pasal 24 ayat 35 katakan begini. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Saya militan banget untuk mengatakan kepada jemaat berulang-ulang bahwa kebutuhan kita yang tertinggi sebagai anak Tuhan adalah firman. Firman Allah, bukan yang lain. Sesaat kita mungkin bisa terinspirasi dengan sebuah kalimat-kalimat dari seorang motivator, boleh aja. Kata-kata mutiara, boleh aja. Tetapi yang menghidupkan dan membangun dan yang kekal adalah firman. Yang menghidupkan imanmu, seberapa sederhananya pun bunyi. Karena saking biasanya, tapi kalau itu firman, itulah yang akan menguatkan iman kita. Bukan yang lain. Dan Alkitab katakan bahwa semua di dunia ini akan berlalu. Yang tidak akan berlalu hanya firman. Hanya firman. Makanya saya katakan saya militan dengan hal ini. Jemaat butuh firman. Kita harus belajar, kita harus mau, kita harus rindu untuk nikmati firman. Matius pasal 6 ayat 20 dan 21. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa itu harta sorga? Kehidupan rohani, simpan firman, air hidup yang tidak akan pernah membuat kita haus lagi untuk selama-lamanya. Kalau kita ngerti akan rahasia ini aja, cukup buat kita untuk menikmati hidup yang sebenarnya di dalam Tuhan. Itu puncak dari kebutuhan kita sebagai orang percaya. Firman. Dan kita miliki itu dengan cuma-cuma, kata firman Tuhan. Diberikan dengan cuma, tanpa bayaran. Pemazmur jelas mengatakan itu. Dan orang yang percaya atau orang yang berjumpa dengan Tuhan, maka dia menerima itu. Dia menerima itu sebagai air hidup. Dia menerima itu sebagai air dan dia menerima itu sebagai sumber air hidup.
hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Air yang dari Yesus itu bicara tentang hidup yang kekal. Dan kita harus punya kerinduan kepada hal-hal yang kekal. Hal-hal yang kekal. Firman adalah pribadi Allah sendiri. Air yang dari Yesus bicara tentang menjadi mata air. Apa maksudnya? Menjadi mata air. Merindukan firman. Ada lagu. Seperti rusa rindu sungaimu. Kerinduan seorang pemazmur tentang Tuhan. Mazmur 42 ayat 2 dan 3 katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang rindu akan air. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Saudara, rindukan firman, rindukan kekekalan, rindukan perjumpaan dengan Tuhan. Rindukan air hidup itu mengalir terus. Mengalir terus, mengalir. Kita dengar firman, kita seperti menerima air yang mengalir. Kita dengar firman, kita seperti kita menerima air yang mengalir. Menjadi mata air di dalam diri kita. Dan ketika firman itu menjadi mata, dia bertransformasi menjadi manusia rohani di dalam diri kita. Sehingga semua tindakan, perilaku hidup kita akan nampak bagaimana firman membentuk hidup kita. Akan nampak bagaimana firman membentuk kehidupanmu. Akan nampak karakter firman itu terlihat. Orang akan lihat pribadi Yesus di dalam kehidupan Anda. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Hidup yang kekal. Yang tidak akan pernah dapat terpengaruh oleh apapun juga. Saudara, tangkap ini dengan baik. Ini menjadi kekuatan dan jawaban untuk seluruh doamu. Kerinduan dan kebutuhan kita tentang sesuatu yang kekal, yang dari Tuhan, yaitu firman Allah yang hidup. Itu menjadi jawaban atas seluruh doa-doa kita. Katakan amin. Dan kerinduan itu harus terus dibangun, harus terus dibangun. Ya, menjadi mata air, artinya disebut mata air karena ada kehidupan, ada sesuatu yang hidup di sana, dia mengalir. Maka disebut mata air. Ada sesuatu yang hidup, demikian dengan hidup kita orang percaya. Harus hidup, ada sesuatu yang terus nampak, ada kerinduan ibadah. Ada kerinduan berdoa. Saya selalu katakan gereja ini kuat karena kita ada doa. Ada kegiatan doa. Dulu kita sulit berdoa karena tempatnya jauh. Sekarang kita ada doa karena tempatnya jauh, dipahami. Enggak karena tempatnya jauh, kita fasilitasi apa, puji Tuhan. Kita bisa doa secara virtual. Pakai Zoom. Alasan apa lagi untuk tidak mau berdoa? Gereja ini hidup karena ada orang-orang yang mau berdoa. Kita mulai pelayanan ini dengan 80% jemaat, bahkan awal-awalnya semua ikut doa, padahal nggak Zoom. Setiap Kamis datang doa tuh semua. Jauh datang doa, punya anak kecil tetap datang doa. Dan itu kekuatan buat kita. Itu bukti adanya kehidupan. Itu bukti adanya kehidupan. Air yang dari Yesus yang kita terima. Yang pertama itu kekal. Yang kedua dia hidup. Yang ketiga dia harus memancar. Mengalir artinya memancar. Menjadi berkat untuk orang lain. Coba tanya. Apa saya jadi berkat gak buat orang lain? Atau kita coba lihat, kita harus belajar cukup berani merendahkan hati kita untuk belajar. Apakah saya ini sudah jadi berkat buat orang lain? Apakah
perilaku, tindakan saya itu jadi berkat buat orang lain. Saya juga begitu, saya juga belajar untuk terus merendahkan hati untuk belajar bertanya, Tuhan, apakah perilaku saya sudah menjadi berkat buat orang lain? Karena ini bicara tentang air hidup yang kita terima. Dia harus mengalir. Artinya mengalir dan menjadi berkat. Dan ini air hidup di dalam diri kita. Dia bicara tentang kekekalan, sesuatu yang kekal. Dia bicara tentang kehidupan firman yang terus terbangun dalam kerinduan. Dia harus mengalir melalui. Dan itu profil dari kehidupan orang percaya ini di sini sebenarnya. Bukan saja kepada apa yang nampak luar manis. Saya tidak sedang katakan kepada Anda bahwa yang kelihatan manis-manis itu harus dicurigai, bukan. Kalau manis bagus nampak di luar dan dalamnya hebat, itu bagus luar biasa. Itu seharusnya seperti itu. Tapi kalau kita hanya menampilkan yang di luar, kita abai dengan hal-hal yang ada di dalam diri kita, itu masalah yang serius dalam kehidupan kita. Makanya profil dari kehidupan kekristenan adalah di dalam dirinya ada air kehidupan. Ada sesuatu yang kekal, ada kerinduan untuk hal-hal yang kekal. Ada keinginan untuk hal-hal yang kekal. Ada kerinduan untuk mengejar hal-hal yang kekal. Di dalam Tuhan, kerinduan kita harus itu. Harus kepada hal-hal yang kekal. Dan itu harus terus hidup. Harus terus hidup. Puji Tuhan, kalau setiap hari ada firman yang kita bisa terima. Puji Tuhan ada khotbah yang kita bisa dengar. Kalau Anda nggak suka dengar, mungkin Anda nggak suka dengar pendetamu khotbah. Ada banyak pengkhotbah yang Anda bisa dengar. Setiap hari. Kalau Anda mungkin nggak terlalu tertarik dengan khotbah, tapi ada banyak khotbah Anda bisa dengar. Itu semua adalah kesempatan yang Tuhan beri supaya manusia rohani kita bisa hidup. Terus memancar. Dan itu harus menjadi profil dari kehidupan rohani kita yang sesungguhnya. Tapi ada fakta yang lain. Dan itu Alkitab catat itu. Perhatikan. Coba kita lompat di dalam Amsal 25 ayat 26. Saya baca ini saya shock. Saya sempat share ayat ini 2 hari yang lalu atau kemarin kalau salah. Baca ayat ini. Padahal berulang kali dibaca. Perhatikan. Amsal 25 ayat 26. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Kalau orang yang percaya Tuhan, tapi bawaannya lebih dominan khawatir, bawaannya lebih dominan takut, berlawanan dengan semangat rohani yang seharusnya, Alkitab katakan seperti mengalirkan air yang keruh, air yang kotor. Waduh, di usia penggembalaan saya sudah 20 tahun, ayat ini benar-benar baru saja. Itu benar-benar, mungkin Anda bertanya, ini pendeta kemana aja sih? Ayat ini baru ditangkap maksudnya. Tapi ini rema. Tuhan ingatkan, wow. Kita khawatir saja di hadapan orang fasik. Itu udah gak menjadi berkat. Dengan menunjukkan kekhawatiran kita kepada orang lain, itu seperti mengalirkan air yang keruh. Padahal Yesus katakan, jika engkau percaya maka dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang akan terus mengalir sampai kepada hidup kekal. Makanya rindukan kekekalan, yaitu firman. Rindukan itu. Supaya yang mengalir di dalam hidup kita, mengalir melalui kehidupan kita hal-hal yang membangun, hal-hal yang kuat, hal-hal yang mengingkari seorang lain, hal-hal yang yang membuat kita semakin kuat. Bukan hanya itu saja. Ada satu kisah di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 23.
Orang Israel sampai pada satu momen mereka sampai di Alkitab katakan, sampailah mereka ke Marah. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Orang Israel mereka butuh minum, ada air, ada air. Mereka mau minum, ada air, tapi airnya pahit. Airnya pahit. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita memang tidak bisa taste mungkin air dari dalam diri kita. Orang lain bisa taste itu. Orang lain bisa taste itu. Apakah yang mengalir di dalam hidup kita? Apakah yang mengalir dari manusia rohanimu adalah sesuatu yang membangun? Apakah yang mengalir dari kehidupan rohanimu adalah sesuatu yang menguatkan? Apakah yang mengalir dari kehidupan adalah sesuatu yang... Dengan poin saya adalah yang kita terima dari Tuhan adalah sesuatu yang kekal. Yang kita terima dari Tuhan adalah firman yang hidup. Yang tidak akan membuat kita haus lagi. Ini cukup bahasanya. Yang tidak akan membuat kita haus lagi untuk selama-lamanya. Itu poin pesan. Itu pesan penting yang harus kita tangkap. Itu pesan firman yang harus kita terima. Tapi Alkitab menceritakan bahwa ada air yang tidak sehat. Ada air yang keruh. Ada air yang pahit. Saudara bayangkan, ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan air yang sehat. Ada banyak orang di sekitar kita yang butuh air sehat. Karena mereka haus. Dan air apa yang mereka dapat? Air apa yang mereka dapat dari kita? Air yang sehat. Atau paling tidak, kalau ada orang lain yang air yang paling tidak gini. Kalau kita lihat ada air yang tidak sehat. Kita harus bisa menjadi garam, kita harus bisa menggarami air itu. Supaya air itu menjadi air yang sehat. Saya suka bercanda, suka bilang begini, kalau ada temanmu yang tidak mau ke gereja, jangan berkata, ya sudah aku juga malas, kamu gak ke gereja sih. Itu tidak membangun bukan? Seharusnya kalau ada teman Anda yang tidak mau ke gereja, Anda harus ingatkan dia bagaimana caranya supaya dia bisa ke gereja akhirnya. Bukan kemudian karena Anda saking dekatnya berkawan, telepon atau di WA, kamu ke gereja yuk jam 4 kita, 4.30 kita ada ibadah. Yuk ke gereja. Aku malas nih lagi ini. Ya sudahlah kalau kamu malas aku juga malas. Lah bukan begitu. Kalau ada keadaan di mana air itu gak sehat, paling tidak kita bisa jadi garam untuk menyehatkan air itu. Demikian juga untuk hal-hal lain kepada orang lain. Kenapa? Karena yang kita terima adalah firman yang hidup, yang powerful, yang menjadi kebutuhan kita yang tidak akan pernah dapat dipengaruhi dengan keadaan apapun di dunia ini. Langit dan bumi boleh berlalu, kata firman Tuhan. Apapun boleh terjadi, tapi air firman yang kita terima dari Tuhan, dia tidak akan pernah berlalu. Dan itu adalah jaminan buat kita untuk hidup kekal. Itu jaminan buat kita untuk hidup dalam kemenangan. Pelihara itu. Biar air itu yang hidup. Biar air itu yang memancar keluar, bukan air yang lain. Biar air itu yang mengalir, yang dapat dinikmati oleh orang lain. Biar air itu yang terlihat, memberkati. Dan kita dipanggil untuk itu. Berapa banyak dari hidup kita, dari waktu kita yang mengecewakan orang lain. Berapa banyak dari keberadaan kita yang justru tidak memberkati tapi justru mengecewakan orang lain. Saya mungkin banyak juga. Saya harus minta ampun itu sama Tuhan. Berapa banyak dari aktivitas pilihan kita yang tidak membangun orang lain. Makanya saya katakan kita harus belajar cukup rendah hati untuk belajar Tuhan. Ampun Tuhan.
Kalau ada yang saya pikir baik, saya pikir benar, tapi itu tidak memberkati orang lain, dan seterusnya. Berapa banyak kita justru kita tidak membangun sahabat kita. Berapa banyak dari hidup kita justru tidak membangun keluarga kita, tidak membangun rekan pelayan kita, tidak membangun rekan jemaat kita, dan rekan sekampus, rekan di marketplace kita, di area profesional kita tidak menjadi kenapa? Padahal ada banyak orang di luar sana yang kehausan dan mereka sedang mencari, mereka lapar, mereka haus. Dan kita yang Tuhan taruh di hidup mereka, di sekitar mereka untuk mengalirkan air hidup. Di dalam Ayub pasal yang ke-6. Di dalam Ayub pasal yang ke-6, perhatikan baik. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-19 dan 20, kita akan baca mulai ayat 15, tapi saya baca ayat 19-20 dulu. Kafilah dari Tema mengamat-amatinya, dan rombongan dari Sheba mengharapkannya, tapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Kira-kira begini cerita. Orang mengharapkan kehidupan. Mereka lihat, wah, ada kehidupan, ada berkat. Tapi ternyata apa yang mereka harapkan mereka tidak temukan. Mereka tidak alami, mereka tidak miliki. Akhirnya apa? Mereka kecewa. Mereka merasa tertipu justru. Banyak orang di luar sana tidak mau ke gereja. Kenapa? Karena lihat orang Kristen yang hidupnya nggak benar. Banyak orang di luar sana nggak mau ke gereja. Kenapa? Karena lihat kehidupan orang Kristen yang nggak benar, nggak jadi berkat. Mulai ayat yang 15. Ayub. Ini pengalaman Ayub. Ayub memiliki sahabat-sahabat. Tapi tidak semua sahabat mengencourage dia. Justru sebagian besar dari sahabatnya justru apa? Menghakimi. Ayub katakan di dalam ayat 15, saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai. Seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap. Yang keruh karena air beku yang di dalamnya salju menjadi cair. Yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya. Mengalir ke padang tandus lalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamat-amatinya dan rombongan dari Sheba mengharapkannya. Tapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Ayub mengeluh, kenapa? Karena teman-temannya tidak menjadi air yang sehat untuknya. Dan ternyata bukan cuma Ayub saja. Ada kafilah yang tadi yang diceritakan di sini bahwa mereka awalnya melihat, wah ada kehidupan, ada sumber air yang baik. Tapi mengecewakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam diri Anda ada mata air kehidupan. Di dalam diri Anda Tuhan letakkan sesuatu, Tuhan taruh firman. Dan itu menjadi sumber air hidup di dalam diri Anda. Di dalam diri kita, waktu kita terima Tuhan, setiap kali perjumpaan kita dengan Tuhan, ada pengalaman rohani yang kita terima, ada mata air yang Tuhan hidupkan di dalam diri kita, ada firman yang Tuhan taruh dalam hidup kita, mungkin dengan cara yang berbeda-beda setiap orang, tapi firman Tuhan tabur di hidup Anda, di hidup kita, supaya kita dapat menikmati air itu. Dan air itu, di samping tujuannya untuk orang lain, air itu tujuannya juga untuk kita. Firman yang kekal. Firman yang kekal. Jelas, Mazmur 119 dan 105 jelas katakan. Firman itu pelita. Firman itu terang dalam perjalanan hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin menekankan kepada kita semua. Banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan sumber air yang sehat. Banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan, yang sedang kehausan. Dan dia butuh rasa air yang sehat. Dan kita bertanggung jawab untuk mengalirkan air yang sehat. Dengan tidak mengalirkan air yang sehat, itu berarti kita merusak tujuan Tuhan untuk mereka. Mari saudara, alirkan
aliran air yang hidup. Aliran air yang sehat, bukan yang keruh, bukan yang kotor, bukan yang pahit. Waktu orang taste, GPD Brisbane, waktu orang taste bisa dinikmati, airnya sehat. Waktu orang nikmati pelayanan di GPD, waktu di taste, sehat. Enak. Tidak hanya nampak seperti kota Yeriko, bagus. Tetapi airnya gak sehat. Kita semua terpanggil, kita adalah garam yang terpanggil untuk memberi rasa yang nyaman untuk orang lain yang kehausan. Untuk menikmati air yang mengalir mengalui komunitas pelayanan kita. Ayat yang sudah kita baca tadi, tapi saya ingin baca kembali. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku. Bukan takut, bukan khawatir. Ingat, barang siapa yang percaya kepadaku. Yang yakin ada firman yang hidup di dalam dirinya. Ada kekekalan di dalam dirinya. Barang siapa yang percaya kepadaku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di dalam diri Anda mengalir aliran-aliran air hidup. Di dalam hidup kita semua ada mata air kehidupan yang Yesus taruh. Siapapun Anda, bagaimanapun Anda, berapapun usiamu, berapa lama Anda menjadi Kristen, dari dalam hatimu mengalir aliran-aliran air hidup. Biarlah itu menjadi air yang sehat. Saya percaya kalau air itu sehat, maka air itu akan mengairi pohon rohani kita. Maka air itu sendiri akan mengairi pertumbuhan rohani kita. Untuk kita tumbuh menjadi pribadi yang sehat. Menjadi pribadi yang menikmati kasih karunia Allah. Air itu akan mengairi seluruh keberadaan kita. Kita tumbuh dalam pengalaman-pengalaman manis. Kita tumbuh dalam pengalaman-pengalaman jawaban Tuhan. Kita tumbuh dalam pengalaman-pengalaman mujizat Tuhan. Kenapa? Karena kita value apa yang kita terima. Kita value firman yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Yaitu pribadinya. Firman yang hidup. Iman yang bertumbuh. Kita bangkit berdiri bersama. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.